Assalamualaikum. Selamat datang di channel Lendor, Legenda Horor. Santet Banyupati. Kejadian ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terhadap salah satu santet yang menyerang makanan atau sumber air sebagai salah satu cara untuk menjatuhkan usaha milik orang lain. Tangerang tahun 2015. Di dekat ibu kota, tepatnya di Tangerang, warung-warung makan berjejer di pinggiran jalan. Mereka yang berjualan dan membangun ruko di sana biasanya para pendatang yang kebanyakan berasal dari daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Sebut saja namanya Pak Cecep. Ia berasal dari daerah Tegal, Jawa Tengah. Pak Cecep membuka warung makan Tegal di salah satu tempat di daerah Tangerang. Ia bersama dengan istrinya, Bu Lastri, tinggal di warung itu sembari berjualan di waktu pagi sampai malam hari. Awal mereka berjualan, tidak ada satupun halangan. Semua berjalan baik-baik saja. Omset yang mereka dapatkan pun sangat besar. Sehari, mereka bisa meraup untung kurang lebih 5 juta rupiah. Itu dikarenakan tempat yang dijadikan lapak mereka untuk berjualan berdekatan dengan pabrik di sana. Hal itulah yang membuat para pekerja di pabrik itu seringkali menjadikan warung Pak Cecep dan Bu Lastri sebagai tempat tongkrongan mereka di kala waktu istirahat tiba. Tepat di depan warung mereka terdapat warung nasi Padang. Warung itu dimiliki oleh pasangan suami istri yang bernama Pak Zainal dan Ibu Sofia. Semenjak ada warung Tegal yang dimiliki oleh Pak Cecep dan Bu Lastri, warung Padang milik Pak Zainal dan Bu Sofia semakin sepi. Dilihat dari harga nasi Padang dan juga nasi yang dijual di warung Tegal, justru nasi Padanglah yang sangat mahal. Karena sadar akan kehadiran warung Tegal dengan harga yang murah dan juga porsi yang banyak, alhasil para pekerja lebih menoleh ke arah warung makan milik Pak Cecep dan Bu Lastri. Fenomena kejadian ini membuat Pak Zainal dan juga Bu Sofia berpikir keras. Ia segera mencari cara agar warung Padang miliknya bisa kembali ramai dan juga bisa mengembalikan pasarnya lagi. Beberapa kejadian sebelum penyerangan santet. Seperti biasa, waktu subuh dipergunakan oleh Pak Cecep dan Bu Lastri sebagai waktu yang produktif. Ia gunakan waktu itu untuk memulai memasak dan menyiapkan segalanya. Akan tetapi, sewaktu Pak Cecep membuka warungnya, ia terkejut karena lantai depan warungnya sudah basah seperti tersiram air. Yang membedakan air tersebut merupakan air comberan. Dengan cepat Pak Cecep langsung mengambil air yang ia masukkan terlebih dahulu ke dalam ember, lalu membawanya ke depan warung dan menyirami lantainya agar bau comberan itu menghilang. Pak Cecep cukup resah dengan tangan-tangan jahil yang memang ingin mengacaukan usahanya. Terlebih lagi, dengan kondisi warungnya yang memang sedang naik daun, gangguan-gangguan aneh seringkali dirasakan oleh Pak Cecep dan juga Bu Lastri. Pernah suatu ketika, saat mereka berdua hendak menutup warungnya di malam hari, keadaan jalanan sudah sangat sepi dan tidak ada orang sama sekali. Pak Cecep dan Bu Lastri mendengar tangisan suara wanita yang berasal dari atap rumah warungnya. Ketika dicek oleh Pak Cecep dan Bu Lastri, ternyata yang sedang menangis di atap rumahnya adalah sesosok kuntilanak dengan wajah yang tertutup oleh rambut panjangnya. Dengan cepat, Pak Cecep langsung meminta kepada Bu Lastri untuk mengambilkan segelas air putih. Lalu air itu dibacakan doa berisi ayat kursi dan surat-surat pengusir setan. Lalu air itu ia siramkan ke arah kuntilanak yang sedang terduduk di atap rumah warungnya. Dengan seketika, kuntilanak itu menghilang dan pergi. Kejadian-kejadian aneh yang memang sangat mengerikan selalu membuat Pak Cecep dan Bu Lastri terus bertanya-tanya. Ia sendiri benar-benar stres saat mengetahui banyak hal aneh terjadi juga pada dagangannya. Serangan santet pun tiba. Saat itu, tepat di Minggu pagi, Pak Cecep dan Bu Lastri berangkat menuju ke pasar untuk membeli keperluan dan bahan-bahan dagangannya.
Karena memang usahanya merana kepada warung makan, ia membeli banyak bahan-bahan untuk dipergunakan sebagai lauk pauk dan lain sebagainya. Setelah mereka membeli semua barang-barang keperluannya, akhirnya Pak Cecep dan Bu Lastri kembali ke rumah untuk memasak semua bahan-bahan yang dibelinya. Setelah semua masakannya telah bersiap, Pak Cecep mulai membuka warungnya. Dan memang, kejadian yang sama terulang kembali. Pak Cecep mencium bau tak sedap yang berasal dari depan warungnya. Kali ini lantainya penuh dengan kotoran manusia yang entah siapa yang membuangnya secara sengaja. Pak Cecep langsung membersihkan kembali lantai depan warungnya. Namun tepat di depan warungnya, Pak Zainal telah berdiri sambil menatapnya. Pak Cecep tidak ingin berprasangka buruk terhadap Pak Zainal yang mungkin mengetahui siapa orang yang telah melakukan hal ini secara terus-menerus kepada warungnya. Setelah usai membersihkan lantai tersebut, warung Pak Cecep dan Bu Lastri pun dibuka. Beberapa saat kemudian, para pekerja pabrik yang kebetulan sudah beristirahat langsung menyerbu warung makan milik Pak Cecep dan Bu Lastri. Dengan seketika, warung mereka penuh dengan para pekerja pabrik. Pak Cecep dan Bu Lastri langsung menyiapkan semua pesanan yang diminta oleh para pekerja pabrik tersebut. Mereka dengan lahapnya memakan makanan yang telah tersedia di warung milik Pak Cecep dan Bu Lastri. Akan tetapi, keanehan pun terjadi di saat salah satu pembeli yang melihat ada keanehan yang terjadi pada lauk pauk yang dimintanya. Kebetulan saat itu, ia meminta lauk ikan yang dibumbui dengan bumbu kuning. Namun di bagian daging ikan tersebut telah penuh dengan belatung. Tentu saja orang itu langsung muntah-muntah. Para pembeli lainnya yang melihat itu pun melakukan hal yang sama. Mereka semua langsung mual seketika. Dan ketika mereka mengecek makanannya masing-masing, ternyata di bagian yang sama telah penuh dengan belatung. Bahkan yang paling parah, ada beberapa dari mereka yang memakan cacing yang berasal dari salah satu lauk yang memang telah ia makan sepenuhnya. Para pembeli yang kebetulan para pekerja di pabrik itu benar-benar kecewa dan marah besar kepada Pak Cecep serta istrinya. Pak Cecep pun menjelaskan bahwa lauk pauknya baru saja ia masak tadi pagi dan tidak ada satupun bahan-bahan makanan yang busuk atau tidak layak dimasak. Namun tetap saja, para pembeli itu menuntut ganti rugi dan akan melaporkan Pak Cecep serta Bu Lastri kepada pihak berwajib untuk diberikan sanksi. Pak Cecep meminta maaf kepada semua pembeli. Ia juga sampai bersujud-sujud untuk tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan akan mengganti rugi semuanya. Hari itu, Pak Cecep dan Bu Lastri benar-benar dalam keadaan yang hancur sehancur-hancurnya. Mereka berdua menangis di saat seluruh rumah makannya diobrak-abrik oleh semua pembeli. Semua lauk pauknya dilemparkan ke lantai, diinjak-injak dan dibuang begitu saja. "Pak, jangan buang dagangan kami," pinta Bu Lastri sambil menangis. "Makanan kalian busuk semua," teriak para pembeli. Bu Lastri masih belum menyerah. Ia memegangi kaki salah satu pekerja yang ingin menghancurkan piring-piring dan seluruh alat-alat makan. Namun justru pembeli itu menendang kepala Bu Lastri hingga terbentur lantai. "Ampuni kami, Pak. Kami tidak tahu kalau lauk kami seperti ini." Tangisan dan rintihan minta maaf yang diarahkan oleh Bu Lastri tidak berdampak sedikitpun kepada para pembeli yang sudah kecewa. Mereka masih belum puas dengan apa yang selama ini ia makan. Ternyata berasal dari bahan-bahan yang tidak layak untuk dimakan. Pak Cecep menghentikan tingkah Bu Lastri. "Bu, sudah, jangan dilawan." "Tapi Pak, kita nggak pakai bahan-bahan busuk." "Iya Bu, Bapak tahu. Piring dan gelas semua dipecahkan. Kita harus bagaimana Pak?" "Ibu yang sabar, ini ujian Allah." Bu Lastri menangis terseduh-seduh. Ia memeluk tubuh suaminya karena sudah tidak tahan dengan ujian yang benar-benar membuat dirinya hancur seketika. Warung Pak Cecep dan Bu Lastri benar-benar hancur. Semua pembeli juga sudah tidak percaya lagi dengan apa yang telah dijual oleh keduanya. Hanya tangisan dan rintihan dari mulut Bu Lastri yang kini didengar oleh Pak Cecep. Warung ditutup seketika untuk menghindari fitnah yang lebih besar. Di hadapan Bu Lastri, Pak Cecep berusaha untuk menenangkan istrinya.
Istighfar, Bu. Semua ini ujian. Pak, kita pulang aja ke Tegal. Ibu udah gak sanggup lagi di sini. Bu, ingat, kalau kita pulang ke Tegal, siapa yang biayain anak-anak kita? Kalau kita di sini terus, nanti banyak orang yang jahatin kita. Apa yang dikatakan oleh Bu Lastri ada benarnya. Pak Cecep berpikiran bahwa ada seseorang yang benar-benar iri kepadanya dan berusaha menjatuhkan segala usahanya dengan cara apapun. Ia pun meminta kepada istrinya untuk tenang dan beristighfar sembari menunggu jalan keluar dari permasalahan yang sedang dirasakannya. Semenjak ditutupnya warung milik Pak Cecep dan Bu Lastri, warung Padang milik Pak Zainal dan Bu Sofia mendadak ramai. Para pekerja dari pabrik itu mengantri panjang di hadapan warung makan milik mereka. Pak Cecep semakin curiga. Ia meyakini bahwa dalang di balik ini adalah Pak Zainal sendiri, karena saat dirinya hendak membersihkan lantai depan warungnya yang penuh dengan kotoran manusia, Pak Zainal sudah berdiri di depan warungnya sambil menatap tajam ke arahnya. Namun sekali lagi, Pak Cecep benar-benar tidak ingin mengambil keputusan terlalu cepat. Ia pun meminta bantuan kepada seorang temannya yang kebetulan paham akan masalah ini. Orang tersebut bernama Pak Syarif. Pak Syarif langsung dibawa ke rumah makan milik Pak Cecep. Saat tiba di rumah makan sekaligus rumah Pak Cecep, Pak Syarif terkejut dengan banyaknya penghuni yang sudah memenuhi seluruh ruangan milik Pak Cecep dan Bu Lastri. Pak Syarif pun langsung dibawa ke rumah makan milik Pak Cecep. Saat tiba di rumah makan sekaligus rumah Pak Cecep, Pak Syarif terkejut dengan banyaknya penghuni yang sudah memenuhi seluruh ruangan rumah milik Pak Cecep dan Bu Lastri. Pak Syarif pun meminta segelas air dan garam dapur yang kasar untuk dipergunakan sebagai pengusir para sosok yang telah menempati rumahnya dengan tujuan untuk menghancurkan usaha milik Pak Cecep dan Bu Lastri. Dengan cepat, Pak Cecep menyiapkan semua kebutuhan yang diinginkan oleh Pak Syarif. Rumah makanmu telah disantet oleh orang yang iri kepadamu, ucap Pak Syarif. Disantet? Nama santetnya adalah Santet Banyupati. Santet Banyupati? Santet ini menyerang sumber air. Lalu ia akan membuat makanan menjadi busuk. Setelah itu, semua hewan-hewan yang terlihat menjijikkan akan muncul di tiap makanan tersebut. Pak Syarif pun meminta kepada Pak Cecep untuk menaburkan garam kasar itu di tiap-tiap ruangannya, baik di tempat di mana ia akan memasak, tempat di mana para pembeli akan makan, dan lain sebagainya. Pak Cecep pun melakukan semua yang diminta oleh Pak Syarif. Setelah semuanya selesai, Pak Syarif pun terduduk diam sambil menghisap rokok kreteknya. Ia kemudian memberitahu kepada Pak Cecep jika tepat di depan warungnya ada sosok ular berukuran besar yang memang menjadi sebuah tuan dari seluruh sosok yang menyerang warungnya. Pak Cecep pun menanyakan kepada Pak Syarif, bagaimana caranya supaya tidak diganggu? Mereka akan hancur dengan sendirinya dalam waktu 3 hari. Mendengar perkataan itu, Pak Cecep tidak bisa menjawab apapun. Pak Syarif sendiri telah memasang pagar gaib di sekitaran warung milik Pak Cecep dan Bu Lastri agar serangan-serangan santet tidak lagi menyerang kembali. Pak Cecep pun hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Pak Syarif. Sebelum Pak Syarif benar-benar pulang, ia berpesan kepada Pak Cecep untuk tidak berjualan terlebih dahulu selama 3 hari. Pak Cecep pun mengikuti arahan Pak Syarif. Singkat cerita, keesokan harinya atau tepat di hari pertama, Pak Cecep tidak berjualan. Ia bahkan sibuk untuk mempersiapkan warungnya dan kembali memulai dari nol lagi. Dan beruntungnya, Bu Lastri mau membantu dan berjuang lagi dari awal. Di hari kedua, Pak Cecep masih melihat keramaian di depan warung makan milik Pak Zainal dan Bu Sofia. Bahkan para pembeli semakin ramai, hingga menyewa banyak karyawan untuk melayani para pembeli yang semakin hari semakin membludak. Namun tepat di hari ketiga, kejadian yang tak terduga benar-benar terjadi. Warung makan milik Pak Zainal dan Bu Sofia terbakar seketika. Semua barang-barang yang berada di warung tersebut ludes terbakar. Dan anehnya, belum tahu apa penyebab terbakarnya warung makan milik Pak Zainal dan Bu Sofia.
Pak Zainal dan Bu Sofiah pun bangkrut seketika. Warung makannya mendadak ditutup secara paksa. Malam harinya, Pak Syarif mendatangi Pak Cecep. Ia mengatakan kalau Pak Cecep boleh membuka warung makan untuk besok hari. Namun sebelum itu, Pak Syarif menjelaskan jika sesuatu yang menyebabkan warung makan Padang milik Pak Zainal dan Bu Sofiah terbakar adalah karena ulah dari sosok ular tersebut. Ia meminta tumbal nyawa seseorang karyawannya. Namun Pak Zainal menolak. Alhasil warung itu dihancurkan oleh sosok siluman yang merupakan bagian dari santet Banyupati. Dan akhirnya mereka benar-benar ingin menjatuhkan orang lain, akan jatuh dengan sendirinya. Semenjak kejadian itu, keesokan harinya, ketika Pak Cecep kembali membuka warung, tiba-tiba warungnya mendadak ramai diserbu oleh para pekerja pabrik yang sedang istirahat dan para pekerja yang telah menganiaya atau telah membuat warung Pak Cecep tutup akhirnya meminta maaf. Akhirnya Pak Cecep kembali merintis usahanya walaupun telah dijatuhkan oleh orang yang benar-benar ingin menghancurkannya dengan cara mengirim santet kepada warungnya dengan jenis santet Banyupati. Semoga cerita ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk tidak iri terhadap pencapaian orang lain dan tidak menjatuhkan usaha orang lain karena nantinya akan berdampak pada diri kita sendiri.